Baik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Fatih Abkuri Zafran dengan NPM 240648694, yang dimana saya ada di Permes. Saya ada di matkul kelas Permes hari Kamis jam 10 pagi. Nah, pada hari ini saya akan membahas mengenai Design and Analysis of Marine Propulsion System for a research fishing vessel using Wärtsilä 12V31 diesel engine, yang merupakan judul dari tugas akhir matkul permes saya, yang dimana di sini saya akan merancang sebuah sistem propulsi menggunakan mesin asli yang dikenal namanya Wärtsilä 12V31 engine diesel, yang dimana di sini eh, saya akan menjabarkannya satu persatu seperti yang diminta dari eh, tugasnya Bapak Agus, yang dimana di sini kita harus membuat PPT dan presentasi rekaman, yang dimana di situ diisi dari pemilihan dari engine-nya, terus habis itu desain shaft-nya, dan terdapat beberapa shaft lainnya, lalu ada desain coupling, desain gearbox, dan dengan cukup satu RPM reduction, dan juga pemilihan bearing. Nah, di sini eh, saya juga tidak memasukkan clutch ya karena tidak ditanya. Nah, jadi kurang lebih propulsion system yang saya masukkan di sini next akan saya tampilkan next slide. Namun di sini saya akan membahas mengenai propulsion system, yang di mana propulsion system ini dibagi dari beberapa komponen, yang di mana eh, bagaimana sih si apa namanya engine atau mesinnya ini mengubah suatu bahan bakar yang tadinya dia berbentuk diesel ya, atau bahan bakarnya itu diesel, berubah menjadi energi mekanik. Jadi eh, energi diesel, energi ya tersebut, bahan bakar tersebut berubah menjadi energi mekanik yang nantinya akan digerakkan oleh propeller, yang namanya propeller gitu. Nah, di sini ada beberapa komponen di sistem propulsion ini. Yang pertama ada engine atau mesinnya, lalu ada eh, komponen A, B, C, D, nanti saya jelaskan di next slide, yang nantinya ujung-ujungnya itu akan berubah jadi energi mekanik yang digerakkan oleh propeller itu. Nah, untuk yang panjang-panjang ini nih, ini namanya shaft, dan di sela-sela ini ada yang namanya bearing, ada yang namanya gearbox, dan lain-lain. Nah, jadi dari engine ini juga daya yang dikeluarkan ketika nanti di propeller itu tuh tidak 100%. Kenapa? Karena pasti ada losses kan. Kenapa juga ada losses? Karena ada banyak komponen di sini yang apa namanya, yang menempel pada si sistem propulsi ini. Jadi harus dibagi-bagi energinya kan. Nah, jadi dari komponen A, B, C, D itu pasti punya losses, maupun itu kecil atau maupun itu besar gitu. Nah, di sini kita masuk ke pembahasannya, yang dimana saya membaginya jadi beberapa segmen. Yang di sini ada sesi introduction, lalu ada engine spec, shaft, coupling, gearbox, shaft and bearing lagi, lalu ada conclusion. Tapi seingat saya tidak ada conclusion. Oke, lanjut. Next, di introduction ini, em, saya menggunakan kapal asli, yang dimana kapal asli ini menggunakan juga mesin yang saya sebut, yaitu Wärtsilä W12V31. Eh, Kapal asli di sini saya menggunakan Research Fishing LK62, atau kapal ikan ya, dengan dimensionnya tersebut. Propulsionnya itu single crew, surf speednya itu sekitar 13 knot. Oke, lalu ada engine spec. Kita masuk ke sesi engine spec. Yang dimana engine spec di sini saya menggunakan tadi ya Wärtsilä 31. Lalu engine apa namanya? N4 silindernya ini saya menggunakan 12. Lalu silinder outputnya saya dapat informasinya 650 kW per seal. Lalu engine speednya 720 rpm, silinder bore dan lain-lain. Oke. Lalu ada total powernya ya. Di sini saya ketahuinya 7,8. Di sini tuh dalam berbentuk range sebenarnya, cuman saya pilih satu angka saja. Saya ada buku notebook.
Ini saya ambil dari buku notebooknya, lalu kita masuk ke pembahasan awal, yang dimana di sini saya mau akan membahas tentang perancangan shaft. Di perancangan shaft ini kita apa namanya? Saya menggunakan solid circular shaft. Nah, ini dilakukan kenapa? Kenapa saya memilih ini? Karena untuk menahan kemampuan si torsi yang tinggi ini gitu. Karena konstruksinya sederhana dan juga dapat digunakan di sistem propulsi kapal. Sering lah. Lalu asumsi panjang shaftnya ini dari engine-nya sampai ke propellernya itu sekitar 4 meter karena kan saya apa fishing vessel ya. Lalu asumsi gaya propellernya saya menggunakan asumsinya sekitar 40.000 Newton. Lalu allowable stress-nya, nah ini berdasarkan eh, apa namanya ASME ya, data ASME bahwasanya T izin atau allowable stress lentur dan gesernya di sini saya mendapatkan 42 MPa dan juga 84 MPa berdasarkan buku notebook dari Pak Agus itu sendiri. Nah, lalu diketahui juga kan tadi beberapa data-data kita masuk ke perhitungannya ya. Kita masuk ke perhitungan torsi pertama. Lalu eh, P-nya 7.800, N-nya 720 dimasukkan ke rumus torsinya. Dapatkan torsinya sekitar 103.000 Newton meter. Lalu ya dapatlah segini. Ini kita simpan dulu karena akan berguna untuk setelahnya. Lalu torsinya segitu, lalu kita cari namanya momen lentur. Nah, momen lenturnya ini tinggal di F dikali L. Si gaya dari propellernya itu yang asumsi dikali sama panjang dari shaftnya. Dapatlah segitu. Lalu kita cari equivalent twisting moment. Ini penting banget. Kenapa? Karena gaya yang dihasilkan itu nggak cuma dari apa namanya ya, nggak cuma dari torsinya doang, tapi juga ada dari momen lenturnya. Jadi kita ekuivalen di sini sekitar 190.000 Newton meter. Lalu kita masuk ke ekuivalen bending moment. Jadi tadi udah ada twisting moment dan di sini juga ada bending moment gitu. Ini dua-duanya harus dipakai ya karena sangat penting, bending dan twisting. Nah, terus habis itu dapat angkanya sekitar 175.000 Newton. Lalu dapatlah kita diameternya di sekitar 280 milimeter diameter shaftnya. Namun pada pilihan shaft itu sangat dipertimbangkan ya untuk eh, menggunakan shaft yang ini kan secara teoritis itu 280 milimeter, namun sangat dianjurkan untuk penerapan di dunia nyata itu deselected atau diameter selectednya itu harus di atas angkanya gitu. Jadi kalau bisa ya udah kita buletin ke atas 300 milimeter gitu. Untuk pertimbangannya adalah sebagai antisipasi safety factor ya. Oke, lanjut kita masuk ke kopling. Nah, di kopling ini data yang dibutuhkan tuh apa aja? Ada sekitar diameter shaftnya tadi 300, lalu ada table lentur atau yang mau lentur tadi 42 MPa berdasarkan ASME, lalu ada torsinya, lalu di sini saya menggunakan guidebook notes dari buku Pangus, yang dimana di sini ada rumus-rumusnya, thickness rumusnya apa, taper bolt, pitch circle, bla 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 bla. Lalu kita masuk juga ke number of bolts-nya atau bolt-boltnya itu. Nah, bolts-nya ini juga eh, sangat dipertimbangkan banget kalau misalkan diameter shaft itu sangat berpengaruh dengan jumlah bautnya. Nah, kebetulan di sini saya mendapatkan diameter shaftnya itu kan 300 ya tadi saya bulatkan. Jadi ada di range di antara 231 sampai 390. Saya mendapatkan bolt sekitar 10. Nah, di sini barulah kita masuk ke perhitungannya. Yang dimana kita harus menghitung ketebalan boltsnya berapa. Tadi kan boltsnya udah dapet ya 10 ya. Nih. Lalu kita hitung ketebalan flange-nya. Terus habis itu pitch circle diameter bolts-nya, lalu diameter flange-nya gitu. Ini tinggal disesuaikan saja dengan rumus sesuai guide notes-nya. Lalu kita dapat nih ketebalan flange sekitar segini, segini, segini. Diameter bolts-nya juga dapat, dan diameter flange-nya juga dapat. Barulah kita masuk ke perhitungan diameter bolts-nya. Nah, di sini juga saya menggunakan guidebook dari bukunya Pak Agus. Jadi kita langsung masukin aja angka-angkanya yang sudah kita dapatkan sebelumnya.
Dan apa namanya? Setelah kita dapatkan ya, direkomendasikan itu sekitar tadi kan teoritisnya kita dapat nih dB-nya itu atau diameter boltsnya sekitar 36,15. Seperti yang saya bilang ya, ada yang namanya set factor. Jadi harus dinaikkan ke atas atau dibulatkan ke atas. Jadi kita ambil angka asumsi sekitar 40 mm dan di sini kebetulan saya dapat barangnya itu namanya Hex Head Bolt M40 grade 8,8 yang apa namanya? Yang maaf tadi ada yang tok yang berukuran sekitar 40 mm. Nah, kenapa apa namanya? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya di perhitungan eh, pada perancangan gearbox. Nah, perancangan gearbox ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena eh, kenapa sih kita perlu gearbox dulu deh? Karena RPM mesinnya itu cenderung tinggi, teman-teman. 720 RPM dan itu sangat tinggi untuk digunakan di servis. Jadi kita tuh perlu reduksi. Jadinya sekitar sekian-sekian. Nah, di sini saya mereduksinya eh, apa namanya? Sampai 120 RPM dan itu cenderung apa namanya? Memang itu tujuannya gearbox. Harus gearbox itu punya tujuan untuk menurunkan RPM karena untuk safety service ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan efisiensi eh, factor yang tadi powernya itu 7,8, saya menggunakan 0,9 sebagai P desainnya. Jadinya P desain itu sekitar 8,67 megawatt yang dimana RPM-nya itu nanti turun menjadi 180 RPM gitu. Karena juga saya juga memilih apa namanya single stage reduction gearbox ini ya. Dan gear type-nya itu juga saya menggunakan spur gear. Spur gear itu kenapa saya memilih spur gear? Karena sederhana, efisien, dan BM-nya itu lebih rendah. Nah, terus stainless steel juga most commonly barang-barang itu menggunakan stainless steel 316. Lalu, oh ya, tadi kenapa saya menggunakan single stage reduction gearbox? Karena hanya dibutuhkan satu kali reduksi RPM dengan rasio yang masih memungkinkan dalam satu tahap gitu. Jadi ini sesuai dengan requirement yang diminta. Lalu pressure angle-nya sekitar 20 derajat. Nah, di sini penentuan gear ratio-nya ya. Jadi penentuan gear ratio-nya ini saya mendapatkan tadi kan yang diterima nanti oleh propeller itu sekitar 150 RPM tujuannya. Dan saya punya 720 RPM, jadi tinggal dibagi aja. Gear ratio-nya sekitar 4:1. Nah, jumlah giginya atau pinionnya itu 16:64 gitu. Nah, lalu kita masuk ke pitch diameter pinion. Pitch diameter pinion ini seperti yang ada di rumusnya, tinggal 20 dikali 64 dapat diameter pinionnya itu sekitar 1280 mm. Nah, oke, lanjut kita ke eh, pitch diameter gear dapatkan sekitar sekian, lalu center distance-nya, lalu torsi pada pinion, torsi pada si gigi-gigi ini gitu, sekitar sekian. Nah, ini kita udah menggunakan P design yang baru atau P dengan asumsi dibutuhkan lebih banyak power lagi. Kenapa? Karena terdapat losses itu kan. Eh, terdapat penurunan RPM pada pada gearbox, jadi dibutuhkan power yang lebih. Jadi torsinya juga akan jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Nah, terus di sini kita lanjut juga. Em, kita dapat tangen kita dapat tangential load yang dimana di sini didapatkan tangential loadnya sekitar 718 eh, ribu ya Newton. Lalu di sini ada normal loads dan Lewis form factor. Nah, di sini juga kita dapat
lebar gear atau ya ini dimensi dari gearnya ini apa. Tadi kan kita udah milih spur gear ya. Nah, spur gearnya ini kira-kira lebarnya berapa? Itu sekitar 535 mm. Dan nah ini penting banget teman-teman karena kita sangat-sangat membutuhkan nantinya yaitu WR ini. WR itu yang akan dipakai nanti di bearings gitu. Jadi kita dapat sekitar 261,5 kilonewton apa kN dengan rumus yang ada di situ. Nah, jadi eh si apa namanya? Dari mana sih radial load 261,5 K ini berasal? Itu dari gaya radial hasil kontak gearbox. Nah, lanjut. Lalu, nah di sini teman-teman, kenapa kita balik lagi ke shaft? Karena tadi seperti yang ada di gambarnya ya, kalau misalkan shaft ini bentuknya itu dari ujung engine nempel sampai ke ujung propeller. Jadi semua ini berkaitan dengan shaft. Nah, kebetulan kita lagi bahas tentang eh, antara gearbox dan juga bearing. Jadi di sini sangat berkaitan. Jadi kita bahas dulu shaftnya. Nah, apa yang membedakan dari yang sebelumnya, teman-teman? Yang membedakan adalah P-design-nya. P-design di sini sudah lebih besar dan RPM shaft-nya di sini juga sudah mengalami penurunan karena setelah keluar dari gearbox ya. Tujuan gearbox tadi apa? Seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu T-izinnya, F-nya masih sama, apa namanya tensionnya juga masih sama. Nah, di sini yang beda ya teman-teman karena ada penurunan RPM yang sangat jauh signifikan, jadinya kita mendapatkan torsi yang lebih besar. Torsi dan juga RPM itu berkebalikan. Semakin kecil torsi, semakin kecil RPM-nya, semakin besar pula torsi yang dihasilkan untuk menggerakkan mesin tersebut gitu, komponennya. Nah, kita juga dapat momen lenturnya ya tadi masih sama. Nah, di sini yang membedakan yaitu equivalent twisting momennya. Lalu, nah inilah yang dibedakan. Jadi karena RPM-nya semakin kecil, dibutuhkan diameter yang lebih besar untuk menggerakkan si komponennya tersebut. Gitu teman-teman. Apa namanya korelasinya. Next, perancangan shaft bearing. Nah, baru kita masuk ke shaft bearing. Nah, di shaft bearing ini, karena kita tadi memilih spur gear, kita tidak dapat axial load. Yang dimana em, di data awal ini kita punya DS atau diameter shaftnya 400 mm, simpan dulu. Kenapa? Buat nanti. Lalu kita dapat WR. WR-nya itu WR itu sama dengan FR hubungannya. Jadi bisa kita pakai di perhitungan bearing ini. Kita masukkan ke dynamic equivalent load, dapatlah di angka sekian, lalu kita dapat di faktor kejutnya, lalu static equivalent load. Nah, di sini kenapa nol? Ya, karena tidak ada axial load. Kenapa tidak ada axial load? Karena kita memakai spur gear. Khusus untuk spur gear, informasi dari internet itu tidak ada axial load. Nah, kita masuk ke perancangan truss bearing. Kalau tadi shaft bearing, sekarang truss bearing. Di truss bearing ini, kita menggunakan data awal yang dimana gaya propeller ini masih digunakan 40 kN. Lalu dynamic equivalent load-nya sekitar sekian, faktor segitunya dapat. Lalu, nah di sini yang paling penting. Selain static equivalent load, yang paling penting adalah di sini dimensi si bearing-bearing ini gitu. Jadi, hubungan antara eh, diameter shaft dan diameter dalam bearing itu berkesinambungan atau bersamaan gitu. Jadi kita dapat diameter shaft, kita juga udah dapat diameter dalamnya si bearing ini 400 meter. Lalu untuk diameter luar bearing itu sekitar 1,8 dikali diameter shaft. Nah, lalu untuk diameter terakhir DS ini apa namanya B ini atau diameter sekian itu dapat dari mana? Dari 0,49 dikali DS-nya gitu. Jadi kesimpulannya kita udah dapet nih semua semua dimensi, semua perhitungan, semua gaya yang dihasilkan dari masing-masing komponen ini gitu. Jadi konklusinya di sini betul eh, semua power yang dihasilkan oleh engine itu tidak semerta-merta diterima 100% dari masing-masing komponen. Pasti ada proses yang terjadi. Karena eh, pembagian komponen itu kan juga apa namanya bertahap gitu ya. Jadi dia menempel.
pada satu apa namanya shaft yang langsung berkonek dari si engine-nya. Jadi kesimpulannya juga eh, ya sudah sih seperti itu aja karena ini udah melebihi limitnya juga. Oke, semoga presentasi saya memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.